Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fernanda Putra dari kelas DKVA dengan NIM 21080650214. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen desain, yaitu Bapak Dian Cahyadi. Pada video kali ini akan berisi berupa resume pertemuan antara 9 sampai 15, yaitu pada mata kuliah manajemen DKV. Pada pertemuan 9 yaitu membahas mengenai konsep dan pentingnya evaluasi, metode evaluasi kerja desain, dan alat evaluasi kerja desain yang digunakan dalam manajemen desain komunikasi visual. Yang pertama yaitu konsep dan pentingnya evaluasi dalam manajemen desain komunikasi visual merupakan proses yang penting dalam mengukur, mengevaluasi, dan memperbaiki kualitas desain yang telah dibuat. Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa desain mencapai tujuan yang ditetapkan dan efektif dalam menyampaikan desain kepada audiens. Yang kedua yaitu konsep evaluasi, yang dimana konsep evaluasi dalam manajemen DKV memiliki tujuan antara lain mengukur apakah desain sesuai dengan tujuan, menilai kualitas visual, membuat komunikasi lebih efektif, dan pengujian kepada pengguna. Selanjutnya yaitu pentingnya evaluasi, yaitu evaluasi berperan penting karena bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas desain untuk mengukur sebuah keberhasilan desain, menghemat sumber daya karena mampu mengukur pengeluaran dari awal hingga akhir. Selanjutnya yaitu terdapat metode evaluasi kerja desain dan manajemen komunikasi visual, yaitu metode evaluasi kinerja desain dalam manajemen desain komunikasi visual adalah pendekatan atau teknik yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas desain yang telah dibuat. Beberapa metode evaluasi kinerja desain yang umum digunakan dalam manajemen DKV yaitu survei dan wawancara, uji pengguna, analisis heuristik, pengamatan langsung, analisis komparatif, analisis data dan kinerja, dan evaluasi ahli. Selanjutnya itu alat evaluasi kerja desain yang digunakan dalam DKV yaitu untuk mengetahui seberapa efektif suatu desain adalah dengan menggunakan kuesioner dan survei, skala penilaian, analisis eye tracking, hitam, uji pengguna, analisis komparatif, dan analisis data dan kinerja. Selanjutnya kita beralih ke pertemuan 10 yang dimana konsep dan prinsip manajemen anggaran dalam desain komunikasi visual, yaitu pengelolaan sumber daya keuangan dalam proyek desain dan strategi pengelolaan anggaran yang efektif. Yang poin pertama yaitu membahas konsep dan prinsip manajemen anggaran dalam desain komunikasi visual. Manajemen anggaran merupakan tahap penting dalam manajemen DKV karena membahas tentang keuangan dalam suatu proyek. Prinsip ini berfokus untuk beberapa hal, diantaranya perencanaan dan anggaran proyek, melakukan estimasi biaya, pengendalian anggaran yang dimiliki, melakukan prioritas, dan fleksibilitas dalam anggaran. Selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya keuangan dalam proyek desain. Hal ini penting karena mempelajari dan memahami penggunaan keuangan agar lebih efisiensi dan efektif. Contohnya antara lain melakukan perencanaan keuangan, fokus pada pengawasan pengeluaran dan pengendalian anggaran. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan anggaran yang efektif. Ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menyikapi secara benar terkait pengeluaran keuangan seperti perencanaan yang teliti, menetapkan prioritas, dan melakukan pengawasan terkait anggaran. Kita beralih ke pertemuan 11 yang dimana pentingnya riset dan analisis pesaing dalam desain komunikasi visual, teknik dan metode analisis pesaing dalam DKV, dan strategi kompetitif dalam DKV. Pentingnya riset dan analisis desain dalam DKV yaitu berperan untuk membuat desain yang dihasilkan mampu bersaing. Hal yang perlu diperhatikan yaitu memahami dasar pasar atau audiens, mengetahui keunggulan dari para pesaing, melihat peluang, dan menghindari kesalahan yang sama. Teknik dan metode dalam menganalisis pesaing yaitu dalam menganalisis pesaing terdapat metode maupun teknik yang digunakan yaitu penelitian secara online, analisis visual warna yang ada, analisis posisi pasar, dan menganalisis komunikasi dengan tren yang bekerja sama. Selanjutnya itu strategi kompetitif dalam desain, di mana dunia pasar memiliki kompetitif yang tidak sedikit. Hal ini memerlukan strategi yang mampan dan mampu bersaing. Berikut adalah beberapa cara strategi agar bisa berkompetitif dalam DKV, yaitu meningkatkan pemahaman dan akan pasar dan target audiens, melakukan positioning yang tepat, menggunakan bahasa visual, terus melakukan inovasi, fokus pada pengembangan UX, melakukan evaluasi, dan perbanyak literasi. Lanjut ke pertemuan 12 yang dimana pentingnya komunikasi efektif dengan klien dan dalam desain komunikasi visual.
teknik negosiasi yang efektif dalam konteks desain komunikasi visual dan teknik presentasi dengan desain kepada klien. Poin pertama yaitu pentingnya komunikasi efektif dengan klien. Komunikasi adalah kunci keberhasilan suatu proyek. Hal ini dikarenakan klien dan desainer terhubung melalui komunikasi. Berikut adalah hal-hal yang penting yang harus diperhatikan untuk mencapai komunikasi yang efektif, yaitu memahami kebutuhan dan tujuan, meningkatkan kreativitas dan inovasi, menjaga hubungan yang baik dengan klien, berkomunikasi berperan untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan kesalahan yang fatal dan memerlukan biaya mahal. Kedua yaitu teknik negosiasi yang efektif dalam desain komunikasi visual. Untuk mencapai sebuah komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak dengan antara klien dan desainer, maka perlu adanya teknik yang tepat untuk mencapai hal tersebut, diantaranya persiapan yang matang sebelum melakukan negosiasi, aktif mendengarkan apa yang diinginkan klien, menjelaskan nilai-nilai desain, menjaga fleksibilitas, membangun hubungan jangka panjang antara kedua belah pihak. Teknik presentasi desain yang menarik dan persuasif kepada klien. Dalam memaparkan ide gagasan tim desain kepada klien, sering terjadi kesalahpahaman yang diakibatkan kekurangannya teknik presentasi yang menarik dan persuasif. Hal ini mengakibatkan seringnya klien tidak memahami dengan tepat apa yang disampaikan oleh pihak tim desainer. Oleh karena itu, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan teknik presentasinya ketika berhadapan dengan klien, yaitu mempersiapkan materi presentasi dengan baik, menggambarkan konteks dan latar belakang, menonjolkan kelebihan dan kekurangan desain, komunikasi desain, menggunakan visualisasi yang kuat, menjelaskan proses dan rasio desain, mengadaptasi gaya presentasi dengan klien, dan menerima masukan dan menanggapi dengan baik. Lanjut ke pertemuan 13, yang dimana konsep dasar manajemen risiko dalam desain komunikasi visual, teknik identifikasi risiko dalam proyek desain komunikasi visual, dan pengembangan strategi mitigasi dalam menghadapi risiko dan desain komunikasi visual. Pertama yaitu konsep dasar manajemen risiko dan DKV. Dalam mengerjakan sesuatu itu tidak terlepas dari namanya risiko. Hal ini pun tidak terlepas dalam konteks manajemen desain. Manajemen risiko berfungsi untuk membantu tim mengelola dan memperkirakan kemungkinan risiko sehingga bisa meminimalisir atau menghindari kemungkinan terjadinya dalam pengerjaan proyek. Yang dimana diantaranya adalah caranya yaitu mengidentifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengelolaan risiko, dan pemantauan dan pengendalian risiko. Selanjutnya yaitu teknik mengidentifikasi risiko dan proyek. Ada beberapa teknik dalam mengidentifikasi risiko yang kemungkinan bisa terjadi, antaranya analisis SWOT, brainstorming, analisis pekerjaan, studi kasus, analisis stakeholder, tinjauan dokumen, pengembangan strategi mitigasi dalam menghadapi risiko. Lanjut ke pertemuan 14, yang dimana inovasi, tren terkini, dan diskusi perkembangan manajemen desain komunikasi visual. Perkembangan dalam industri DKV. Industri desain terus mengalami perkembangan. Hal ini sejalan dengan kemajuan manusia yang mampu memperoleh ide inovatif serta hariannya. Berikut adalah perkembangan terbaru seputar industri DKV. Desain yang lebih responsif, desain berbasis data, desain berkelanjutan, desain yang terus bergerak, realitas virtual dan augmented, desain fokus pada user, desain minimalisir dan sederhana. Inovasi dan strategi desain. Langkah-langkah yang baru yang diambil dalam mengembangkan strategi desain ke depannya. Berikut ini adalah beberapa contoh inovasi baru, yaitu personalisasi, interaktivitas, integrasi media sosial, penggunaan teknologi baru, penggabungan gaya desain yang berbeda. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi baru dalam desain. Penggunaan teknologi baru dalam industri desain tidak dapat dihindari. Hal ini menciptakan kemunculan inovasi yang tidak pernah berhenti di suatu titik. Lanjut ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 15, yaitu tinjauan ulang materi-materi pembelajaran dan refleksi pengalaman pembelajaran. Peninjauan ulang-ulang materi penting dalam manajemen desain komunikasi visual, termasuk konsep, teori, dan praktik yang relevan. Selanjutnya yaitu adalah refleksi tentang pengalaman belajar dan pembelajaran yang berharga selama mata kuliah, yaitu fungsi refleksi ini antara lain meningkatkan pengetahuan, keterampilan praktis, pembelajaran kolaboratif, keterampilan manajemen waktu, kemampuan analisis, dan pengalaman praktik. Baiklah, demikianlah resume pertemuan antara 19 hingga 15. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.